Ya, halo podcaster dimanapun Anda berada, balik lagi barengan Antara Aja Podcast Indonesia. Kali ini barengan Buana sebagai hostnya sedap. Ya, banyak yang bilang banyak yang nonton, tapi banyak yang subscribe. Ayo sebelum kalian nonton tahu tips dari Antara Aja Podcast Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena gue udah lihat trafficnya banyak yang nonton tapi jadi subscribe, jadi ayo cepat klik tombol subscribe. Gue kasih waktu 1 detik. Subscribe. Ya, subscribe. Thank you. Nah, malam ini gue mau kasih beberapa tips yang lagi sering ada di kolom komentar gue. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus. Nah, teman-teman penonton channel Antara Aja Podcast Indonesia yang biasa nyampir ke channel gue ini banyak banget yang nanya tentang routing number. Routing number itu sebenarnya apa sih? Nah, yang dimaksud routing number tuh kalau bisa dibilang tuh kayak nomor yang dikeluarkan Bank Amerika untuk melakukan transaksi keluar bank. Biasanya nomor itu kalau nggak salah keluar bank mereka ya, jadi beberapa routing number. Banyak yang nanya routing number atau ABE atau American Bank Association Number terdiri dari 9 angka unik yang menunjukkan kode kirim Federal Reserve Bank. Jadi kalau di Indonesia kalau ada yang bilang routing number ini, coba tanya ke Twitter di official akun banknya. Gue udah pernah nanya official akun banknya. Beberapa bilang nggak punya routing number, ada Swift code. Swift code itu basisnya huruf. Kalau routing number itu basisnya angka, 9 digit. Swift code itu biasanya 9 sampai 8 atau 9 angka, 9 huruf, sorry. Jadi kalau ada yang bilang, gue punya routing number BCA, gue punya routing number BNI, jangan percaya, itu bohong. Kalau bisa ditipu, gue juga udah baca blog yang ngasih sarannya. Jadi bukan routing number BCA, ternyata gue udah baca juga barusan. Ternyata banknya gue baru baca dari blognya Medium ya, medium.com, itu namanya BCA. Dia bilang routing number yang bisa digunakan itu The Bank Corp Bank dengan routing number 14494924742. Nah, itu bukan routing number BCA, bos. Itu routing numbernya The Bank Corp. Jadi kalau kalian pernah lihat tutorial yang ngasih routing number BCA, terus tanyain, udah pernah ditarik belum duitnya? Ternyata belum pernah ditarik. Gue udah pernah lihat komentarnya juga. Gue belum pernah nyoba. Ngapain lu belum pernah nyoba tapi ngasih tips? Kan ngehe banget lo nipu orang kan. Ya bolehlah nyari traffic YouTube karena emang routing number paling banyak dicari kan pembayaran. Nah, gue ceritain story sedikit soal kenapa gue berani ngasih saran. Jadi beberapa teman gue ada yang kebetulan kerja di bagian IT, kemudian juga sempat beberapa teman kampus gue juga ada yang podcaster. Nah, gue kan sempat cari-cari cara supaya bisa payroll, bukan payroll mah gaji, bisa withdraw duit dari podcast. Jadi gue udah setting iklan, kemudian duitnya ada, terus gue cari-cari cara gimana caranya punya rekening Bank Amerika. Gue cari-cari di forum. Nah, setelah ketemu di forum, tanya-tanya teman juga, ternyata ada namanya Pioneer itu punya Pioneer Card juga, jadi sebenarnya bisa resmi juga. Nah, aplikasi itu bisa sejenis PayPal lah, bisa narik duit dari bank luar dan punya routing number, jadi kita punya akses Bank Amerika. Nah, gue punya Bank of America di Pioneer, itulah alasannya kenapa gue ngasih tip Pioneer. Dan gue udah pernah payroll, dan beberapa teman gue juga yang nanya lewat DM atau ini, itu udah gue bantu dan udah yang payroll tuh. Nah, dari Pioneer itu bisa ditarik ke Bank Indonesia, kena biaya transaksi sekitar 2 sampai $5, tergantung biaya transaksinya. Nah, itu yang pertama. Jadi udah jelas ya, routing number BCA, BNI itu nggak ada di Swift code tuh huruf. Jadi kalau kalian dibilang punya routing number, coba buktiin payroll-nya mana, videonya mana, video payroll-nya, video withdraw-nya, narik duitnya mana, video narik duitnya. Kalau nggak ada video naik duitnya, jangan usah dipercaya, penipuan itu, laporan aja. Kalau nggak percaya, tanya aja ke Twitternya official banknya, bang, misalkan apa, punya nggak? Coba cari aja di Twitter, banyak kok yang nanya, banyak podcaster yang nanya sebenarnya ke akun-akun bank, sebenarnya jujur. Kalau kalian tutup podcaster, banyak kok yang nanya routing number WC apa, routing number BNI apa, gitu. Banyak kok yang nanya, jawabannya nggak ada routing number, ada Swift code, dikasih huruf pasti. Gue juga nanya soal. Jadi itu yang pertama. Lanjut ke yang kedua.
Nah, yang kedua, berapa sih minimal cash out dari Anchor? Nah, cash out dari Anchor atau penarikan uang dari Anchor, yang gue bilang tadi caranya pakai Pioneer, itu minimalnya berapa sih? Nah, biasanya akun podcast yang baru dibuat itu punya sekitar satu iklan. Nah, satu iklannya itu batasnya $50. Nah, dari $50 itu bisa ditarik sekitar 50 sampai 51 sampai $52. Nah, bisa ditarik sekitar $50. Nah, dari $52 itu ditarik kena potongan dari Anchor 0,25 dolar dari Anchor, dari stripnya. Jadi buat kamu yang nanya, uh, berapa sih biayanya, biaya sih berapa tariknya, itu sekitar $0,25 kena potongan dari Anchor per case out. Nah, worth it nggak $0,5 per case out dengan CPM Anchor, CPM podcast? CPM podcast itu dia 1/100 atau 0,01, jadi setiap 100 pendengar itu $1. Kalau kata gue sih worth it aja. Di YouTube aja 1/1000 worth it kok, kenapa podcast enggak? Cuman masalahnya iklan dari Anchor itu bisa expire. Jadi per 50.000 pendengar iklan kamu expire, iklan kamu habis. Biasanya para podcaster yang trafficnya gede itu cari iklannya bukan dari iklan Anchor, karena iklan Anchor mereka cuma sampai 50.000 pendengar, sementara pendengar mereka bisa jutaan. Jadi mereka cari uangnya lewat clips, nawarin ke klien, terus banyak hal, atau produksi yang diberbayar lah, produksi atau blocking, bisa segala macam. Nah, itu yang kedua. Lanjut nih, yang ketiga nih, ada dari yang nanya nomor peruterannya kok routing number kok berubah-ubah ya. Ya karena tiap Pioneer itu buka rekeningnya di bank-bank Amerika. Nah, gue dapat Bank of America, otomatis routernya begitu, routing number itu. Nah, kalau beda mungkin dicek lagi banknya, mungkin beda. Itu loh. Terus ada juga yang nanya kenapa susah cari topik di podcast, kenapa pokoknya susah cari topik, susah cari ide. Ya emang buat apa aja juga pasti susah sih sebenarnya. Gue juga susah, gue juga bingung bikin ide apa, sebenarnya udah ditulis tapi nggak dikerja-kerjain. Idenya sih ada aja, cuma bingung. Kalau kalau kata gue ya, mungkin gue kan orangnya tipikal yang malas. Maksudnya bukan malas cari ide, tapi malas eksekusi. Gue ide banyak, cuma eksekusi jarang. Yang terpenting kalau kata gue sih, kalau dapat ide langsung tulis. Apalagi lo tipikalnya orang lupaan. Nah, gue juga orangnya tipikal lupaan, jadi kalau apa aja ditulis. Gue tuh di note handphone banyak banget ide-ide yang mau gue produksi, misalkan tips main game, tips ini. Cuma kan gue mikirin lagi, kalau di podcast mungkin yang sekarang lagi bagus di podcastnya tuh yang storytelling, musikalisasi puisi, lagu, story, hantu, cinta gitu. Nah, untuk game mungkin tahun depan, makanya gue udah planning dari sekarang, gue udah ngeset. Gue kan punya program dulu dan programnya udah nggak ada sekarang. Terus ada beberapa episode yang nggak tayang. Nah, audionya kan yang gue wawancara kan bisa, yang belum diedit untuk tayang di TV ya, itu kan masih bisa gue minta. Nah, itu gue masukin di podcast. Nah, target gue sih tahun depan. Biasanya kalau latah di YouTube itu kan tahun sebelumnya eh, vlog segala macem. Terus tahun selanjutnya itu lebih ke game. Gue sih berpikiran bahwa 2021 atau akhir 2020 nih podcast game bakal banyak bermunculan, dan itu target gue sih sebenarnya. Sama gue ngasih tips membuat podcast karena banyak youtuber yang belum main di segmen itu. Nah, gue target di situ. Nah, itu 3 tips dari gue tentang bagaimana cara uh, banyak cara soal cash out, routing number, apa itu routing number, dan apa itu cara membuat cari ide, cara-cara mencari ide. Mungkin di hari ini agak belibet dan agak tidak terkonsep, tapi gue sebenarnya agak bete juga karena ya banyak yang nge-share soal routing number, banyak yang nge-share soal ya banyak routing number terutama. Bukannya gue bete karena menonton mereka banyak, gak peduli gue, cuma setelah mereka buat itu ya tolong tanggung jawab dengan apa yang dibuat, itu sih penting. Maksudnya duit orang itu kan duit orang. Kayak gue kan maksudnya ya gue kan kalau ada yang nanya, bang gimana ya routing number gitu, ya DM dibantu sampai tuntas, karena orang nge-sell ilmu tuh kan
tanggung jawab dong dengan ilmu yang diberikan gitu loh, maksudnya jangan cuma gue ngasih ilmu nih, routing number ini, ternyata setelah dicek bukan routing number BCA, setelah dicek bukan routing number BI. Ya lo harus nyoba dulu, jangan cuma nge-share doang, jangan nemu di blog ternyata setelah dicek sama gue juga ternyata The Bank bukan routing number BCA. Jadi tolonglah gitulah, tolonglah, kasihanlah teman-teman yang lain, dibantulah tolong. Maksudnya kalau emang lo punya ilmu, lo punya kelebihan di bidang itu, yang share sebaik mungkin lah. Terus kalau emang banyak pertanyaan, dijawab dengan baik. Ya gue lihat sih udah banyak yang dijawab sebenarnya, cuma kalau sampai ternyata routing number salah kan ya harusnya dikoreksi, diklarifikasi, diperbaiki. Kasihan teman-teman yang lain udah berharap dapat duit, ternyata error cash out. Sebenarnya ada banyak cara untuk narik duit. Misalkan temen gue tinggal di Amerika dan gue punya koneksi ke dia, bisa aja gue bilang, tolong bro tarikin dong rekening duit gue kalau misalkan bagi hasil. Misalkan dolar sekarang 14.000, ya udah tarik aja 11.000, 3.000-nya buat temen lo yang punya rekening Bank Amerika. Itu kan bisa banyak cara sih, atau punya ya banyak lah cara-cara yang bisa dipikirin. Jangan nge-share yang kamu belum pernah coba. Intinya sih sebenarnya nge-share nggak ada salahnya, cuma jangan belum pernah nyoba. Terus duit kan sensitif, everything yang berhubungan dengan duit kan terlalu sensitif untuk di-share sembarangan, bisa jadi penipuan loh. Karena kalau iklan Anchor aja itu $50, terus kalau ternyata routing number-nya salah, terus masuk ke satu orang atau beberapa orang yang ternyata diuntungkan oleh itu, coba hitung aja $50 kali sekitar misalnya 1.000 lah podcaster, 50 kali 1.000 kan 50.000, 50.000 kali 13.000, bayangin deh, kali 10.000 aja udah 50 juta, 500 juta nih, bayangin, 5 juta orang ketipu, gila sih. Cuma ya saran dari gue buat yang share routing number, terutama yang bilang routing number, yang nyari routing number ya, kalau yang share ya udahlah biarin aja. Yang nyari routing number lebih baiknya tanya ke bank official, tanya ke Twitternya, tanya ke CS-nya, customer service. Kemarin bro baik-baik loh, saya cantik sekalian ketemu lah silaturahmi sama CS-nya kan lumayan. Ya itu dia tips dari gua soal routing number, udah gua bilang. Gua nggak tahu sampai sekarang, sampai detik ini video ini dibuat, gua udah nanya juga beberapa bank di Twitternya, dia bilangnya nggak punya routing number. Jadi kalau ada kesalahan setelah video ini dibuat ternyata bank itu punya routing number, ya gue minta maaf. Tapi selama gue nanya ke bank, ke CS atau ke siapapun, belum ada routing number dari BCA. Adanya swift code-nya juga bisa dicari di internet, bisa tanya di Twitternya BCA. Gue udah pernah nanya sebenarnya, dan gue agak kaget tuh buat routing number BCA, gila aja dia. Cuma ya udahlah, kita biarkan saja. Kita jadi sebagai content creator harus kreatif, harus mencari ide juga, harus banyak cari tahu, cari ke akun official yang baik. Sebenarnya duit dari Anchor juga sebenarnya belum bisa ditarik ke Indonesia, tapi karena gue ngakalin pakai Pioneer karena teman-teman gue anak IT, ya sebenarnya nggak ini juga nggak berkah, cuma ya udahlah, namanya juga ngasih tips kan, siapa tahu dipakai, nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi tips gue sudah dibuktikan oleh gue sendiri dan valid. Jadi buat kamu yang mau coba tipsnya silahkan bisa nonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anak pamit, dadah.